Ya, assalamualaikum sobat sekalian. Bertemu kembali dengan TMC Blog. Seperti kita ketahui, ya, di balapan terakhir di Misano, Marc Marquez itu nggak finish di posisi di balapan sprint, ya, tapi dia memenangkan balapan utama, gitu ya. Sementara, ya, apa namanya, bisa dibilang kompetitornya Marc Marquez, ya, di klasemen itu udah tinggal yang namanya Alex Marquez. Sementara Alex Marquez itu hanya bisa finish di posisi 3 kemarin di balapan utama di Misano, ya, sehingga ketika di balapan sprint Alex Marquez itu finish di posisi 2, dia mengoleksi 9 poin, lebih banyak daripada Marc Marquez. Namun ketika di balapan utama, ada balapan Grand Prix MotoGP Misano, ya dia kalah 9 poin. Ya, karena Marc Marquez dapat 25 poin, sementara Alex Marquez di posisi 3 mendapatkan 16 poin. Jadi ya impas ya. Jadi waktu di balapan sprint Alex Marquez itu gain 9 poin, tapi di balapan Grand Prix dia kalah 9 poin. Sehingga sebelum masuk Misano 182 poin jarak antara Marc Marquez dengan Alex Marquez. Sesudah Misano kembali lagi 182 poin. Nah, dengan kondisi hasil balapan di Misano terkonfirmasi ya, bahkan mulai dari sprint itu klasemen juara MotoGP 2025 hanya berkutat di 2 pembalap aja, Marc Marquez dan adiknya Alex Marquez. Semenjak sprint, ya Pecco Bagnaia sudah di luar dari bisa dibilang konstelasi calon juara dunia ya. Nah, pasca balapan di Misano itu kan paling besar memang adalah hadir di Marc Marquez karena 182 poin teman-teman sekalian. 182 poin ini hampir dapat dipastikan lah Marc Marquez bisa jadi juara dunia gitu ya. Nah, cuma permasalahannya dia akan kunci gelar juara dunia di mana. Dan match poin pertama Marc Marquez itu hadir di Motegi. Teman-teman sekalian, ada yang bertanya kepada saya gitu ya, Kang, wah tolong dong bikinin gimana sih permutasinya, apa yang bisa terjadi di Motegi, apakah Marc Marquez bisa mengunci gelar juara dunia di Motegi bahkan setelah sprint. Oke, mari kita bahas. Nah, jadi gini teman-teman sekalian, jadi ya seri balapan MotoGP itu tinggal bersisa 6 seri. Jepang di Motegi, Indonesia di Mandalika, Australia di Phillip Islands, terus habis itu Malaysia di Sepang, Portugal ya, terus habis itu terakhir di Spanyol di Valencia ditutup. Jadi 6 gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita ngomongin Motegi itu benchmark ketika Marc Marquez itu bisa mengunci atau menyegel gelar juara dunia adalah balapan setelah Motegi. Which is artinya udah tinggal 5 tuh ya. Indonesia, Australia, Malaysia, Portugal, dan yang terakhir adalah Valencia. Nah, 5 dikali 37. Kenapa 37? Karena 37 adalah poin tertinggi jika menang di sprint dan juga menang di balapan utama. 37 kali 5 kan 185 gitu ya. Nah, paling gampang adalah setelah Motegi, Marc Marquez harus bisa berjarak 185 poin. Dari 182 ke 185 kan cuma beda 3 tuh ya. Nah, itu adalah yang bilang bahwa kemungkinan dia cukup besar karena cuma cukup 3 gitu ya. Perbedaannya. Jadi Marc Marquez harus bisa nambah jarak antara dia dengan Alex Marquez itu 3 poin. Nah, apakah itu bisa terjadi di pasca sprint? Nggak bisa jawabannya. Kenapa nggak bisa? Jadi gini, kalau kita ngomongin sprint, maka hitungannya nggak 185 lagi. Kayak tadi kan 185 ya, 7 kali 5. Sementara kalau kita ngomongin pasca sprint Motegi, itu 37 kali 5 atau 185 itu harus ditambah poin di balapan utama dulu. Balapan utama di Motegi yaitu 25. Sehingga total 185 ditambah 25 itu 210 poin. Sementara 182 ke 210 itu butuh 28 poin. Naik dari 182 ya jarak ke 210 poin itu butuh 28 poin. Sementara balapan sprint hanya menyediakan maksimum 12 poin. Itulah yang menyebabkan kenapa
sprint kans Marc Marquez untuk mengunci di sprint itu tidak ada, nol. Jadi nggak bisa Marc Marquez mengunci gelar juara dunia pasca sprint di Motegi. Udah clear banget itu teman-teman sekalian. Jadi kita udah nggak usah ngomongin pasca balapan sprint. Namun hasil di sprint itu akan menentukan kayak apa. Ya, kayak apa sih sebenarnya yang harus dilakukan Marc Marquez untuk bisa segel gelar juara dunia pasca balapan Grand Prix di Motegi. Jadi kayak apa permutasinya sebenarnya yang bisa kita lihat pasca balapan Grand Prix gitu ya, agar Marc Marquez bisa kunci gelar juara dunia pasca balapan Grand Prix di Motegi. Itu hasilnya akan bergantung pada hasil balapan sprint. Nah, ini yang susah. Jadi kalau misalnya sekarang kayak gimana nih permutasinya biar Marc Marquez bisa kunci gelar juara dunia pasca balapan Grand Prix. Yang pasti sih dia harus gain position, nambah gain point ya, itu 3 poin. Cuman permutasinya akan bergantung pada balapan sprint. Nah, jadi gitu nih. Contoh aja, paling gampang adalah contoh nih ya. Contoh ya. Kayak misalkan gini, kita ngomongin balapan sprint. Balapan sprint ekstrim aja deh ya, ekstrim bagus dan ekstrim buruk gitu ya. Ekstrim baik dan ekstrim buruk. Ekstrim baiknya buat Marc Marquez adalah Marc Marquez finish posisi 1, sementara Alex Marquez finish posisi terakhir. Kita nggak ngomongin balap lain ya, karena memang pembalap lain tidak masuk konstelasi ini lagi, karena tinggal 2 doang ya. Jadi Marc Marquez posisi 1, sementara Alex Marquez posisinya balapan lebih dari 9 lah, lebih dari 9, mau finish posisi 10 atau tidak finish posisi 11, 12, 13, 14 sampai panjang gitu, itu kan nggak dapat poin kalau di sprint. Sehingga Marc Marquez 12 poin bertambah ya, dari 182 ditambah 12 itu 194 poin. Nah, ini contoh kasus ekstrim baik ya. 194 ke tadi tuh 185 itu berapa? 9 kan jaraknya. Sehingga Marc Marquez tidak boleh hilang 9 poin, teman-teman sekalian. Paling gampang gimana nih kalau balapan 9 tidak boleh kehilangan 9 poin? Contohnya adalah ketika Alex Marquez juara di balapan Grand Prix Motegi. Kalau Marc Marquez finish posisi 2 ya, tadi ya finish posisi 2, itu kan 20 dan 25, itu jaraknya 5. Gitu kan, jaraknya hanya 5. Nah, baru tuh bisa Marc Marquez kunci gelar juara dunia. Kalau misalkan Alex Marquez 1, Marc Marquez 3, antara 1 dan 3 kan 16, 3, Marc Marqueznya ininya 25, 9, itu juga masih bisa kunci gelar juara dunia. Tapi kalau misalkan Alex Marquez menang, Marc Marquez finish posisi 4, 13 poin. 13 dengan 25 kan 13 25 kan 12 poin. 12 poin dari 194 dikurangin 12 jadi 182 lagi. Itu nggak cukup. Nah, sehingga kayak gitu tuh. Nah, setelah itu kalau misalkan kasus tadi ya, Marc Marquez menang di sprint, Alex Marquez nggak dapat poin di sprint, lalu di balapan Grand Prix Alex Marquez finish posisi pertama, terus Marc Marquez finish posisi 4 tadi ya, nggak jadi. Sehingga match point akan hadir nanti di balapan selanjutnya, yaitu di Mandalika. Nah, gitu. Itu kasus pertama. Nah, kasus kedua adalah kasus paling buruk. Marc Marquez 0 poin di sprint, sementara Alex Marquez 12 poin. Wah, ini menarik nih. Kalau misalkan Marc Marquez 0 poin, ya misalkan finish posisi 10, 11, 12, 13, 14, 15, atau tidak finish atau DNF gitu ya. Sementara Alex Marquez menang di sprint. Nah, tadi kan awalnya kan kita kan sekarang ini 182. 182 itu akan berkurang 12 poin karena Alex Marquez berhasil gain poin 12. Jadi 182 dikurangin 12, 170. Oke. Sehingga Marc Marquez harus 15 poin pada saat balapan di balapan Grand Prix-nya di hari Minggunya adalah Marc Marquez harus nambah 15 poin karena 170 tambah 15 kan 185 gitu ya. Dia harus 15 poin lebih banyak daripada poin yang diperoleh Alex Marquez. Contohnya adalah ketika Marc Marquez menang di balapan Grand Prix ya.
setelah sebelumnya kalah nggak dapat poin di balapan sprint, dan juga Alex Marquez yang dapat poin menang di balapan sprint. Marc Marquez harus menang 25 poin ya. Sementara Alex Marquez itu finish posisi 6. Posisi 6 kan 10 poin gitu ya. Nah, 25 dengan 10 kan bedanya 15. Sehingga kalau Marc Marquez 1, Alex Marquez 6, nah, Marc Marquez yang jadi juara dunia. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Itu adalah permutasinya. Sehingga bisa dibilang memang secara umum, satu, Marc Marquez tidak bisa kunci gelar juara dunia pasca sprint di Motegi. Itu udah pasti. Yang kedua adalah permutasi bagaimana cara Marc Marquez bisa hitung-hitungannya untuk bisa kunci gelar juara dunia di Motegi itu sangat bergantung pada hasil balapan sprint di Motegi. Nah, jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Nanti kita simak dulu aja kayak apa sih balapan di Motegi. Ya masih lama ya, beberapa 10 hari lagi, 10-11 hari lagi. Sehingga nanti baru kita akan bisa bahas lebih detail tuh kayak apa sih permutasi-permutasinya. Jadi semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.